Cukup kakak belain terus anak kakak. Sekarang kamu pergi dari rumah saya. Saya udah capek ya terus. Halo sahabat film Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Kali ini admin akan membahas lagi tentang sedikit jalan ceritanya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali gabung, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya serta menekan tombol subscribe-nya dari channel video YouTube ini. Terima kasih. Film diawali pada saat ketika Kinanti bersama dengan Pak Radit yang sedang menikmati perjalanan berduanya di sebuah salah satu villa. Kinanti yang merasa bersedih dikarenakan ia tidak bisa menemani Pak Abimana dalam kondisinya yang sedang sangat kacau dan sangat rumit. Sementara itu di episode ini juga ternyata Reno terbukti melakukan aksi pencurian. Bahkan kekesalan itu membuat Pak Abimana membuat Reno mendapatkan sebuah pukulan dan harus terjatuh. Semua orang pun kaget melihat Abimana yang melakukan pemukulan kepada Reno. Reno pun menjelaskan bahwa ia tidak bersalah dan bukan dia pencurinya. Sampai-sampai Abimana pun langsung mengusir Reno dan mengatakan, "Aku tidak ingin lagi melihat kamu beserta dengan ibumu, dikarenakan engkau sudah sering sekali mencuri dan berulang serta merugikan perusahaan ini." Pada saat Reno yang diusir, kemudian Sarah pun berkata kepada Reno, "Reno, apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kau menjelaskan mengapa kau melakukan seperti ini?" Reno pun menjelaskan bahwa ia bukanlah pencurinya. Reno pun langsung berpesan kepada ibunya bahwa ia bisa jelaskan semua ini hanya salah paham. Sementara itu Abimana yang sudah tidak mau lagi melihat wajah Reno pun harus diusir dan keluar dari rumah tersebut. Sementara itu Oma dan Rima pun langsung mengatakan, "Ibu, apa yang terjadi kepada saudara kita beserta anak-anak kita? Mengapa Reno beserta Abi tidak bisa mengatur suasana sehingga menimbulkan kekacauan dan kegaduhan yang sangat besar ini? Kita pun sangat malu dikarenakan suasana menjadi kacau dikarenakan Reno sudah berbuat ulah dan mencuri uang milik perusahaan." Sementara itu Sin pun beralih cerita. Pada saat Kinanti yang mencoba mengetahui apa maksud dari orang yang bernama Pak Radit ataupun Kumis Lele, Kinanti pun berusaha ingin mengetahui sebenarnya apa yang direncanakan oleh Pak Radit. Pak Radit pun juga berusaha ingin mendapatkan Kinanti serta ingin memperalatnya. Sementara itu, rencana Pak Radit ingin mendapatkan Kinanti dan ingin memperalatnya. Pak Radit pun berkata bahwa ia akan menghancurkan juga hubungan dan pernikahan dari Kinanti dengan Abimana. Pak Radit pun sedikit lagi hampir berhasil ucapan di dalam hatinya dan sambil tersenyum. Kinanti yang melihat dari tatapan Pak Radit seperti ada sesuatu yang direncanakan. Kemudian Kinanti pun semakin yakin bahwa ia mendekatkan Kinanti mempunyai maksud yang tidak baik. Sementara itu, ketika Reno yang sudah ditanya oleh Oma dan Rima serta mendapatkan sebuah pukulan yang sangat keras, tiba-tiba pacar Reno pun datang dan masuk ke dalam kamar dan bertanya, "Reno, kapan kau akan menikahiku?" Ucapan Reno yang ditanya oleh pacarnya tersebut. Kemudian pacarnya pun mendapatkan sebuah jawaban dari Reno. Reno pun berkata bahwa ini bukanlah suatu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Reno pun hanya berjanji kepada pacarnya bahwa ia pasti akan menikahinya. Dan sementara itu Rima yang tidak kuat terus-terusan berpikir tentang permasalahan antara Abimana dan Kinanti. Sementara itu Oma pun mengatakan bahwa Rima, hal ini tidak bisa lagi diperpanjang. Mungkin saja Kinanti selama ini adalah dalang dari kerusuhan yang berada di rumah ini. Aku berharap semoga Abimana secepatnya bisa menceraikan Kinanti. Ucapan Oma kepada Rima pun hanya bisa terdiam dan mengatakan, "Ibu, kita tidak mengetahui tentang apa yang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kinanti.
Mungkin saja Kinanti dan Abimana ini hanya sedang mengalami proses yang dimana ia hanya salah paham saja. Kemudian Oma pun membantah ucapan Rima. Oma pun mengatakan bahwa Kinanti sepertinya tidak peduli dengan Abimana. Bahkan Oma pun juga menjelaskan kepada Rima, Kinanti seperti memiliki perasaan kepada orang yang bernama Pak Radit tersebut. Sementara itu Bijumi yang sedang berada di sebuah kamar dan mencoba menghibur Rima. Rima pun mengatakan kepada Bijumi, Bijumi bisa saja. Bijumi ini selalu memberikan perhatian dan terbaik kepada kita semua dan terima kasih. Ucapan Rima kepada Bijumi dikarenakan Bijumi ini berhasil membujuk Rima serta menghiburnya. Sementara itu Rima yang juga menjelaskan kepada Bijumi sebenarnya apa yang terjadi. Bahkan Rima pun juga agak sedikit menyesal dan kecewa melihat kejadian antara keributan yang terjadi antara Abimana dengan Reno. Kemudian Bijumi pun mengatakan, Nyonya, aku juga sangat bersedih tentang kejadian tersebut. Semoga saja Tuan Muda bisa secepatnya kembali memperbaiki hubungan ini dan rumah ini kembali bahagia semua. Rima yang mendengar hal tersebut, kemudian Rima pun seperti bersyukur dan terima kasih dikarenakan mendapatkan doa dari Bijumi. Bijumi pun juga tersenyum dan melihat bahagia air mata dari Rima. Dan sementara itu Sarah pun juga kembali memarahi Reno agar Reno secepatnya meminta maaf kepada Abimana. Reno pun langsung dipaksa kepada Abimana agar Reno secepatnya meminta maaf. Karena apabila tidak, Reno bisa merugikan Sarah beserta bisa merugikan ibunya dan bisa keluar dari rumah ini dan menjadi miskin. Mendengar ucapan tersebut, ternyata Reno tetap bersikeras tidak mau meminta maaf kepada Abimana. Dikarenakan Reno merasa tidak bersalah dan dia tidak mencuri apapun dari perusahaan milik Reno. Sarah yang bersikeras serta mengancam Reno. Kemudian Reno pun masih mengatakan bahwa Ibu, aku tidak memiliki salah apapun dan ini hanya kesalahpahaman. Sementara itu lagi-lagi Tuan Pak Radit menghubungi nomor dari Kinanti. Kinanti pun langsung bertanya, ada apa ya Pak Radit menelpon pada saat malam-malam seperti ini. Ternyata Pak Radit berencana ingin mengajak makan malam Kinanti di sebuah restoran mewah yang dimana Pak Radit agar bisa merekam salah satu video bersama Kinanti pada saat makan malam tersebut yang tujuannya suatu saat ingin dipergunakan untuk memanas-manasi Tuan Abimana. Nah oke guys, itulah tadi jalan cerita dari sinopsis film Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang nantinya akan tayang di episode 115. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga dukung terus channel YouTube ini dan terima kasih.